Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 5 ayat pertama sampai dengan ayat 7. Dalam perikop ini, Nabi Yeremia menceritakan bagaimana Allah menggambarkan bangsa Yehuda seperti kebun anggurnya yang diharapkan dapat membuahkan keadilan dan kebenaran. Tetapi karena mereka gagal, maka Allah akan menelantarkan kebun anggur itu dan membiarkannya dirusak orang. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkan, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khotbah ini akan didasarkan pada Yesaya pasal yang ke-5 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 yang tadi dibacakan sebagai bacaan kita yang pertama. Saya ada dalam perjalanan dari sebuah tempat ibadah di Jakarta menuju ke bandara. Saya masih punya 4-5 jam sebelum jam penerbangan. Gereja berkata lebih baik Bapak menunggu di bandara daripada kemudian ada kemacetan yang tak terduga. Nah, ketika mendekati bandara, saya memeriksa HP saya, ternyata ada yang mengirim pesan. Seorang anggota jemaat di gereja yang tempat saya tadi melayani. Dan dia berkata, Pak WP, begitu biasa saya dipanggil, boleh nggak mampir ke rumah saya sebentar? Rumah saya dekat bandara. Kami ada acara ulang tahun, anak saya berulang tahun. Saya bertanya kepada driver, apakah saya masih cukup waktu kalau mampir ke daerah, ke alamat yang disebut. Driver mengiyakan. Maka mampirlah saya ke tempat itu. Saya berkata pada drivernya, bentar Pak, tunggu aja di luar, saya mau mendoakan anak yang ulang tahun. Nggak lama kok. Saya turun dari mobil dan saya mengamati sekeliling, kenapa tidak ada cukup banyak mobil atau motor di dalam rumah itu. Saya pencet bel dan si ibu yang menghubungi saya tadi menjabat tangan saya dan berkata, terima kasih ya Pak, sudah bersedia mendoakan anak saya yang ulang tahun. Sambil menuju ke pintu masuk saya bertanya, Bu kok nggak ada tamunya ya? Saya nggak ngelihat mobil, nggak lihat motor, nggak lihat apa-apa. Lalu dia berkata, ini acara private kok Pak, acara keluarga saja. Oh oke, make sense. Saya masuk saudara-saudara dari ruang tamu, saya menuju ke ruang tengah. Di situ ada semua ornamen ulang tahun untuk seorang anak. Ada balon, ada kue, ada hiasan, ada nama yang tertera di situ. Kita ganti saja namanya Senos begitu ya. Ada angka 4 berarti dia ulang tahun 4 tahun. Kurang badut ulang tahun saja saudara-saudara. Semua ditata dengan begitu indah, dengan begitu rapi.
Saya masuk ke situ juga nggak ada orang lain dan hanya si ibu yang kemudian menegaskan kembali. Ini cuman antara saya dan anak kesayangan saya. Oke, saya bilang, Bu, saya habis ini harus segera ke bandara, tolong anaknya dibawa ke sini atau dipanggil ke sini. Kan 4 tahun, saudara-saudara. Oke Pak, Bapak berdiri ya di depan kue ulang tahun ya. Nah, saya berdiri saudara-saudara di depan kue ulang tahun tuh, kuenya cukup gede, ada 4 lilin. Dan saya bilang, ayo Bu, kita segera mulai. Dia nggak punya pembantu, dia nggak punya orang lain, jadi si ibu tuh. Oke Pak, sebentar, saya panggil Senos dulu. Nah, adegan selanjutnya ini yang berada di luar perkiraan BMKG, saudara-saudara. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara kayak gini. Senos, kamu di mana nak? Saya kaget saudara-saudara dan tiba-tiba dari sebuah kamar keluarlah seekor anjing. Anjing yang mukanya blesek itu loh. Anda tahu kan? Berjalan dengan santai mendekati mamah tercintanya. Lalu anjing itu diangkat, dipeluk, lalu dia berkata, kenalin nak, ini Pak Pendeta. Saya pengen mengulurkan tangan sebenarnya. Kemudian saudara-saudara dia dilepas, di depan kue ulang tahun itu dia angkat 2 kaki depannya. Dia pakai kaos, pakai baju, Senos 4 tahun. Lalu dia menoleh ke arah saya, seolah sambil berkata, doakan aku Pak Pendeta. Oke, saya tanya sama Anda gitu ya, doa apa yang cocok untuk seekor anjing yang berumur 4 tahun? Supaya dia diterima di SD favorit, supaya dia menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa dan agama, supaya dia berjumpa dengan Kristus dan mengalami pertobatan pribadi. Kira-kira doa apa yang cocok, saudara? Anda ngerti kan sekarang kenapa pendeta selalu kelihatan lebih tua dari umurnya? Hidupnya penuh dengan kejutan. Saya ngelihat anjing itu, saya masih terpesona saudara-saudara. Lalu si ibu berkata, siapa lagi yang ngerti saya selain anak saya ini Pak? Bapak lihat dia tinggal di kamar, AC nyala 24 jam. Makanan import semua ada. Itu di kulkas ada jadwal ketemu dokter, salon, pedicure, manicure. Dan segala perawatan, dan saya tanya, Bu sebulan ibu habis berapa? Dia menyebutkan satu angka, separuh JKH saya sebulan, saudara-saudara. Saya pengen benar-benar pengen ngelamar jadi anak si ibu. Tapi itulah cinta ya saudara-saudara. Cinta itu kan selalu memberi yang terbaik gitu ya. Semua yang diupayakan, entah itu anak beneran atau anak yang kakinya 4, kalau cinta sudah ada di situ, maka all out semua diberikan. Saudara-saudara, Alkitab itu mempunyai banyak cara kreatif untuk menggambarkan kasih Bapa kepada umatnya, kepada orang Israel dalam perjalanan sejarah itu. Salah satu penggambaran yang dipakai adalah Yesaya pasal yang ke-5. Yesaya itu menceritakan kisah nyanyian tentang kekasihnya, yaitu Bapa di surga, dan kebun anggurnya yaitu orang Israel. Dan di ayat yang kedua dia menggambarkan bagaimana Bapa di surga itu cintanya all out kepada orang Israel yang adalah kebun anggurnya. Di ayat yang kedua dikatakan ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Jadi ada aspek pemeliharaan yang utuh, yang menyeluruh. Dan itu menjadi pengingat bagi kita bahwa gambaran tentang cinta Tuhan kepada umatnya adalah gambaran tentang sebuah cinta yang all out. Di perjanjian lama gambaran pemeliharaan itu lebih banyak berbicara tentang aspek jasmani. Tuhan memberkati Israel, Tuhan menyertai Israel, Tuhan membuat mereka menang.
Tetapi di dalam perjanjian baru pemeliharaan itu menjadi begitu personal. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak satupun burung jatuh di luar kehendak Bapa yang di sorga. Bunga pun dia hiasi dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada pemeliharaan yang begitu personal di dalam hidup anak-anaknya. Dan Alkitab bahkan mengatakan karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Yesus Kristus diberikan bagi dunia ini. Bukan hanya pemeliharaan yang bersifat jasmani tetapi sesuatu yang bersifat rohani, yang bersifat spiritual juga diberikannya. Allah mengasihi kita, Dia mencintai kita dan memelihara hidup kita dengan begitu all out-nya. Dan begitulah cinta. Dia selalu memberi sepenuh diri. Beberapa tahun yang lalu, seingat saya sebelum pandemi, saya datang ke kota ini, kampung halaman saya. Saya besar sampai SMA di kota ini. Ketika saya datang di stasiun Tawang itu agak siang, teman yang rencananya jemput nggak bisa jemput. Jadi saya berjalan keluar, saya mau nyari taksi online. Tapi kok nggak dapat. Nah ketika saya nggak dapat, ada tukang beca yang mendekati saya lalu berkata, Om, jangan pakai taksi online, saya juga butuh makan. Sebenarnya saya tersinggung loh saudara-saudara, masa masih muda dipanggil Om? Saya bilang bentar ya Pak, barang saya ini banyak. Dan saya tahu dari stasiun itu kalau ke rumah saya di belakang Pekunden itu, nanti lewat jembatan Berok kan agak naik kan. Dan dengan tas yang ada dengan Bapak yang usianya menurut saya udah hampir 70-an, badannya kecil, nafasnya masih kadang batuk-batuk, saya nggak yakin dia bisa. Bisa-bisa kami gantian ngayuh beca. Tapi saya nggak dapat taksi online itu, saudara-saudara. Dan si Bapak bilang, udah Om, saya belum dapat penumpang dari tadi pagi, saya belum makan. Saudara, saya jatuh iba sama dia. Ya udah Pak, berapa dari stasiun sampai ke Pekunden? Terserah Om aja deh gitu. Saya bilang kalau Bapak manggil Om saya kasih murah, kalau manggil Mas lebih mahal. Ya udah terserah Mas aja deh. Nah itu bijak Pak. Saya angkat saudara tas saya, jadi tas koper saya besar kayak yang biasa kita bawa ke luar negeri itu. Saya duduk di situ. Bener kan baru 300 meter. Dia udah minta time out. Mas berhenti dulu boleh, nafas saya nggak kuat. Dia turun lalu saya tawarin gantian Pak, Bapak duduk di depan. Dan yang saya khawatirkan terjadi di jembatan dekat Berok itu. Naik, tahu-tahu mundur. Terus dia terduduk lemes. Beneran belum makan Pak? Belum. Saya nggak tega. Saya beliin makanan, saya beliin air mineral, saya bilang Pak makan dulu aja Pak. Saya sambil duduk di sini, saya juga sambil minum, nyemper di dekat situ. Saya tanya, umur berapa? 72. Tinggal di mana? Meranggen. Jadi Bapak saben hari datang dari Meranggen naik apa? Naik sepeda. Becaknya ditinggal di dekat stasiun. Saya bilang Pak umur seumuran Bapak tuh ya. Mestinya istirahat, ngopi, makan. Bapak ngapain masih kerja? Terus dia nunjuk saudara di bagian belakang becaknya. Ada yang kayak dicepret karet gitu. Saya bilang boleh ambil? Silahkan. Saya ambil. Itu ada potret si Bapak sama anaknya wisuda di Bandung, ITB. Lalu dia bilang gini, anak saya masih satu lagi di Surabaya, ITS. Saya pengen lihat dia wisuda. Kakaknya udah bantu dia sekolah, tapi saya juga pengen ngirim uang bagi dia. Saudara itu cinta kan? Dia itu sadar dirinya itu lemah, dia nggak bisa memberi banyak, tapi dia nggak bisa berdiam diri. Cinta itu membuat seseorang ngelakuin hal-hal yang luar biasa.
Dan itu yang kita upayakan di rumah kita kan. Anda tahu anak Anda waktu kecil suka makanan tertentu, suka makan donat tuh. Anda juga pengen makan donat tetapi Anda ngalah. Kamu aja dada makan. Anda tahu tuh istri Anda kalau di KFC dia kalap ngelihat kulit KFC itu gitu loh. Dan Anda tahu, Anda suka juga, tetapi Anda bilang, udahlah kamu makan aja, saya alergi kalau makan kulit goreng. Kita mengupayakan yang terbaik untuk keluarga kita, bukan? Saya udah ketemu banyak orang tua bekerja jungkir balik demi mengirim anaknya ke Amerika. Supaya bisa sekolah di sana, supaya nasibnya lebih baik, sama seperti sang bapak ini. Cinta itu selalu memberi yang terbaik. Cinta Tuhan kepada kita memberi yang terbaik. Menginspirasi kepada kita untuk memberi yang terbaik. Bahkan di tengah ketidaksempurnaan anak-anak kita. Orang lain mungkin menyebutnya pengorbanan. Tetapi kita mengatakannya saya enggak berkorban apapun tuh. Ketika anak kami waktu itu 4 tahun dan itu didiagnosis dengan keterlambatan bicara, dia baru 4 tahun dan hanya bisa ngomong papa, mama, koko, mamam. Pada saat yang bersamaan saya tinggal masuk untuk melanjutkan studi S3 saya, izin sinode sudah, beasiswa sudah. Pada saat itulah saya harus membuat keputusan, apakah saya akan melanjutkan studi saya keluar kota, atau saya memutuskan untuk mengasuh dan melatih anak saya berbicara. Ketika saya berkonsultasi pada dokter, dokter cuma berkata kamu seorang ayah, seorang papa, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ketika saya kemudian menunda nggak jadi sekolah, sebagian teman menganggapnya sebagai sebuah pengorbanan. Ini kan yang kamu harapkan, ini yang kamu cita-citakan sejak dari dulu. Tuhan sudah buka jalan untuk sekolah, untuk beasiswa, untuk izin sinode, sudah. Kamu berkorban ya untuk anakmu. Saya bilang bukan. Ini bukan sebuah pengorbanan, ini tindakan cinta yang memang memberi yang terbaik. Saudara, betapa indahnya kalau keluarga di dalam segala ketidaksempurnaan, kita ini digerakkan oleh rasa syukur kita kepada Tuhan untuk mencintai istri kita sepenuh hati. Istri yang Anda doain 7 tahun itu loh, baru dia kilaf dan mau menikahi Anda. Suami yang Anda harapkan kehadirannya itu loh, yang kemudian Tuhan beri kepada Anda. Anak yang kemudian Anda doakan tahunan. Dan Tuhan memberi kepada Anda. Betapa indah ketika keluarga ini dimotivasi dengan cinta yang besar satu dengan yang lain kan. Tapi saya tahu keluarga tidak hidup di dalam Taman Eden. Dia hidup di dalam dunia yang makin edan. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, ada begitu banyak luka yang ada begitu banyak masalah yang ada, dan barangkali kemudian kita bertanya, ini enggak seindah Taman Eden, Pak. Keluarga kami udah edan semua. Saudara, ketika Tuhan kemudian menunjukkan cinta kasih-Nya yang all out kepada umat-Nya, maka pada giliran selanjutnya Tuhan juga menanti respons dari umat-Nya itu seperti apa. Dan gambaran itu disampaikan, saudara-saudara, ketika Yesaya berkata kepada orang Israel tentang kebun anggur itu, ketika Tuhan menanti buah anggur yang baik, tetapi kenapa hasilnya masam? Dan Yesaya menggambarkan apa yang akan dilakukan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu di ayat yang kelima. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak dan tidak dirantingi, tidak disiangi. Aku akan menahan hujan. Alias dengan kata lain, karena Israel tidak menghasilkan buah yang manis, buah yang asam. Karena orang Israel tidak menghasilkan keadilan dalam relasi dengan sesama, tidak menghasilkan kebaikan, kebenaran, hanya keonaran. Maka Tuhan mengangkat tangan pemeliharaannya.
Dan apalah jadinya kebun ketika dia tidak dipelihara oleh tangan yang baik dan bertanggung jawab, bukan? Apalah artinya kebun ketika sang pemilik sudah mengatakan, saya tidak akan memelihara dan menopangnya. Orang Israel di tengah cinta Tuhan yang all out, justru memberontak melawan Tuhan. Dan Anda tahu semua dosa dan kesalahan yang dicatat itu adalah cerminan relasi dengan sesama. Kelaliman kejahatan, keonaran. Ketika mereka tidak merespons cinta Tuhan yang all out itu dengan all out mencintai Tuhan, maka sebagai hukuman Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa asing yang membawa mereka ke pembuangan. Saudara, kita mengerti bahkan cinta Tuhan seringkali tidak berbalas sebagaimana seharusnya. Dan Tuhan membiarkan mereka di dalam dosa sebagai bagian dari penghukuman. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk memanggil Israel kembali, bukan? Dan ini juga membuat kita berpikir dan bertanya apa yang akan kita lakukan ketika cinta kita tidak berbalas seperti yang kita harapkan. Saya duduk di sebuah ruang tamu, satu keluarga yang menjamu saya. Mereka memang udah titip pesen, kalau Pak WP ke kota ini, Pak tolong mampir ke rumah kami. We have a story to tell, katanya gitu. Kami punya cerita untuk Bapak. Boleh diceritakan tanpa detail. Maka saya duduk di ruang tamu, di ruang keluarga itu, saudara-saudara. Si ibu membawakan saya kopi dan kue kering dan kemudian pamit mau latihan paduan suara di gereja. Saya duduk bersama si bapak dan saya ngelihat sebuah potret keluarga yang menarik perhatian saya. Sang bapak kulitnya putih, rambutnya lurus, ganteng. Si ibu juga kulitnya putih, rambutnya lurus, cakep. Nggak ada kemungkinan disalahartikan, oh ini sopir dari keluarga ini, nggak ada. Kalau dulu keluarga kami sering. Karena kulit saya agak gelap, anak dan istri saya kulitnya terang. Tapi ada yang aneh dengan potret keluarga itu. Pendeta juga manusia, dia bisa kepo. Ibu, bapak kulit putih, rambut lurus. Anak agak besar, kulit putih, rambut lurus, laki dan perempuan. Ada anak yang kecil, selisihnya jauh kayaknya, kulitnya gelap, rambutnya keriting. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat pemandangan itu, apa dugaan Bapak Ibu? Oh, keluarga ini ngangkat anak. Dugaan itu yang ada di benak saya dan kemudian saya katakan, Pak mohon maaf ya kalau salah. Tapi kalau ngelihat tampilan fisik ini jelas ini anak angkat deh Pak. Luar biasa ya, punya hati yang besar dan ngangkat anak. Si bapak menggeleng lalu berkata, kali ini Pak WP salah. Itu anak istri saya. Tapi bukan anak saya. Nah di sini kalau pakai sinetron Indonesia, syutingnya itu langsung di zoom in. Dan saya berkata, apa? Lalu ada kucing lewat, ada motor nabrak, ada tangga jatuh, helikopter mendarat. Loading saya masih lambat, saudara. Sama seperti loading Anda kan. Anaknya si ibu, tapi bukan anaknya bapak. Cocok untuk sinetron Indosiar. Saya menyesap kopi saya, lalu saya tanya, kalau boleh saya tahu, apa yang terjadi? Oh ya boleh Pak, wong kami mengundang Bapak salah satunya supaya kisah kami ini bisa Bapak kisahkan. Dia bilang belasan tahun yang lalu ketika anaknya masih umur 5 sampai 7, 2 anak kan, atau 4 sampai 6. Suatu kali dia mendapati istrinya meninggalkan rumah. Sebagian baju dibawa, tas yang biasa mereka pakai ke luar negeri juga nggak ada di situ.
Dan ini terjadi di zaman belum ada handphone, belum ada media sosial itu, saudara-saudara. Sehingga dia kebingungan, dia telepon mertuanya nggak ada, dia cari teman-teman istrinya nggak ada, dia tanya temannya nggak ada. Hari ketiga dia lapor polisi, istri saya hilang, menghilang. Dan dia mencari dan tidak ketemu, sama sekali, tidak ada kabar. Tidak ada berita, tidak ada info, hilang di telan bumi. Dan karena dia harus memberi penjelasan kepada anaknya, dia terpaksa berbohong kepada anaknya. Ini bukan contoh yang baik, ini cerita apa yang terjadi. Dia berkata, mami kerja di luar negeri. Nggak tahu pulangnya kapan. Karena anaknya menangis terus meminta penjelasan. Bulan ke-7 Pak, 6 atau 7, seorang rekan partner bisnis saya datang dengan sebuah info. Pak, istrimu hidup di kota ini, 2,5 jam dari kota ini. Tapi minta maaf ya, dia hidup sama orang lain. Oh segera Pak, berapa hari selanjutnya saya datangi tempat itu, tapi saya sengaja parkir agak jauh. Saya berharap berita itu salah. Ingat waktu itu belum ada potret, belum ada rekaman video yang mudah seperti sekarang. Hancur hati saya Pak. Setelah 3 jam duduk di mobil, dari sebuah rumah keluar istri saya. Mencium pria yang nampaknya akan berangkat entah kemana. Dan ketika lihat pria itu, saya jadi ngerti kenapa salah satu karyawan saya resign seminggu sebelum istri saya pergi. Istri saya lari dengan karyawan saya. Di mana harga diri saya? Gimana saya ngomong sama keluarga, ngomong sama anak-anak saya? Hidup saya hancur. Saya mau ceraikan ya percuma, pasti dia nanti juga nggak akan datang di pengadilan. Sejak saat itu saya nggak bisa tidur tanpa obat tidur, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak menyangka perlakuan saya yang baik kepada istri berbalas perbuatan kayak gitu. Hidup saya pergi dari Romo, psikiater, konselor, muter gitu aja. Saya harus tetap survive walaupun hati saya udah hancur berantakan karena anak-anak masih butuh papa. Nggak ada yang tahu peristiwa ini Pak, saya diem aja sendirian. Kira-kira 2,5 tahun kemudian suatu pagi saya dibangunkan oleh suara teriakan anak saya. Mami pulang, mami pulang, mami pulang. Saya syok, saya pikir mimpi, ternyata bukan. Saya tengok dari ruang tengah. Istri saya kembali. Anak saya berteriak begitu gembiranya. Dan saya lihat istri saya juga membawa bayi di pelukannya. Saya segera masuk kamar, saya kunci kamar itu. Saya nggak mau dia masuk. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ternyata istri saya nggak masuk kamar, nggak mau ketemu saya, nggak mau ngelihat dia. Tapi saya tahu dia bangun pagi, dia membangunkan anak-anak kami, mempersiapkan makanan bersama seorang pembantu, dia beres-beres rumah dan kemudian dia masuk kamarnya sebelah kamar pembantu saya. Pak WP tahu perlakuan istri saya yang kayak gitu justru makin menyiksa saya. Saya selalu curi-curi waktu kalau berangkat kantor, walaupun dia menyiapkan makanan bagi saya tinggal gitu aja. Saya nggak bisa melihat dia, saya benci sama dia. Apalagi anaknya. Saya datang konsultasi ke Romo karena dia masih di gereja sebelah waktu itu. Dan Romo berkata kalaupun kamu marah, kecewa, wajar, manusiawi.
Tapi kalau kamu mau mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kamu, wow, itu luar biasa. Coba kamu pikirkan. Hari berjalan, minggu berjalan, bulan berjalan, Pak, saya nggak tahan. Ketika saya suatu kali papasan sama dia, istri saya kaget langsung berlutut, Pak, nangis minta ampun sama saya. Dan istri saya berkata, aku nggak datang sebagai istrimu, aku datang sebagai pembantumu. Izinkan aku tinggal di sini ngerawat anak kita dan anakku. Aku nggak minta apa-apa, kasih aja aku makan seperti biasanya. Saya diam mematung, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya usir istri saya, pergi dari sini. Dia masuk kamarnya dan perasaan saya campur aduk nggak karuan. Anak-anak selalu tanya, kenapa mami nggak tidur sama papi? Kenapa mami tidur di belakang? Kenapa papi nggak datengin mami? Kenapa papi nggak gembira? Mami udah pulang. Hampir satu tahun kemudian hati saya udah nggak karuan. Saya lihat anaknya berlari-lari belajar jalan, hati saya tambah benci dan sakit. Mirip benar sama pegawai saya yang lari. Pagi itu saya udah nggak tahan. Saya ketok kamarnya, dia buka pintu, dia kembali berlutut, mohon ampun, gemeteran. Meminta saya jangan membunuhnya, jangan melukainya. Dan saya berkata, aku udah gak sanggup. Dan hari itu, ketika dia berlutut di hadapan saya duduk di hadapannya dan berkata, kamu saya maafkan. Karena saya sadar Pak WP, Tuhan juga begitu sayang sama saya. Kami berpelukan, kami berrekonsiliasi, dan beberapa tahun kemudian kami mengambil potret keluarga ini. Di balik sebuah potret yang indah, ada kisah yang sangat pahit. Tetapi ada pengampunan yang begitu manisnya. Saya cuma ingat Yesus Pak WP, saya cuma ingat Yesus. Dia itu begitu sayang, begitu mengampuni saya. Dan saya salurkan pengampunan itu untuk istri saya dan anaknya. Ketika cinta tidak berbalas, kita terluka, kita marah, kita kecewa, kita mungkin berkata bukan cuman kamu yang bisa ngelakuin itu. Orang tua macam apa kamu? Ketika kita tersakiti, kita bisa membalas anak macam apa kamu? Dan keluarga menjadi medan perang di mana saling menyerang satu dengan yang lain. Ataupun kalau tidak menyerang, diam sambil memegang bara. Rasa sakit dan luka. Aku tuh pulang ke sini gara-gara kamu. Ini bukan hidup yang aku harapkan. Tetapi orang tua berkata kepada kita, kamu bisa keluar negeri juga karena papa. Dan sejak saat itu hubungan kita merenggang. Tiap keluarga ada lukanya, tiap keluarga ada air matanya. Dalam pepatah bahasa Belanda, tiap keluarga ada salibnya, ada pergumulannya, ada air matanya. Dan tiap keluarga menanti seseorang yang akan memulai langkah pertama untuk menyatakan anugerah bagi mereka yang sudah melukai dan menghancurkan. 2 tahun setelah ulang tahunnya Senos yang keempat, saya khotbah lagi tuh, mampir lagi tuh di daerah dekat situ. Saya pikir gini, wah ada baiknya nih saya nengok Senos nih, dia udah di SD mana ya?
Dia udah sekolah minggu atau belum ya? Jadi saya diantar sama driver gereja lain, saya bilang, Pak mampir ke alamat ini. Si ibu saya WA, Bu saya mampir. Oke Pak. Saya mampir ke rumahnya, si ibu menyambut saya, menyediakan kopi, teh, kita minum, kita cerita, kita ngobrol-ngobrol. Tapi anaknya nggak muncul, barangkali lagi bubuk siang. Lalu saya tanya, Bu, anaknya mana? Udah 6 tahun ya, imunisasinya lengkap. Terus ibu wajahnya tahu-tahu sedih. Senos Pak, senos. Sedih. Saya bilang apa yang terjadi Bu? Drop out dari sekolah. Lalu dia cerita, 3 bulan yang lalu Pak WP kami buat acara ulang tahun. Sama teman, sahabat, pendeta. Tuh di meja di ruang tengah itu kita pakai meja panjang, senos duduk di sebelah saya. Lah kok pas waktu Pak Pendeta doa, itu tiba-tiba senos itu loncat ke meja Pak. Di situ ada bebek peking, dia lari, dia gigit, dia ambil itu. Dan semua orang membuka matanya kan ada suara dan ketawa. Wah saya kecewa, ini dasar anjing gak tahu terima kasih. Sebelumnya sudah saya kasih makan makanan impor Pak, masih curi anjing kayak masih curi, itu bebek peking Pak. Orang ketawa, saya kecewa, nggak tahu balas budi. Memalukan. Anjing nggak tahu aturan. Dan semua kemarahannya muncul. Saya kecewa Pak WP, udah dikasih makan, dirawat baik-baik, disekolahin loh Pak. Ternyata dia nggak tahu terima kasih. Gak sopan. Oke, terus senos di mana? Oh paginya Pak setelah peristiwa itu saya kasih tetangga saya di sono tuh rumahnya tuh. Suaminya orang Batak, istrinya orang Manado tuh. Terserah mau diapain. Anjing gak tahu terima kasih. Dan kita bukan anjing, kita nggak suka diperbandingkan dengan anjing. Dan kita berakal budi. Mestinya kita lebih tahu berterima kasih ya. Untuk pemeliharaan Tuhan, untuk anugerahnya, untuk Kristus yang disalibkan mati dan menebus kita. Ya orang Israel juga bukan anjing, mereka bangsa yang terpilih, seharusnya mereka udah lebih tahu bagaimana bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan, bukan? Tetapi sejarah menunjukkan Israel berontak. Hidup menurut maunya sendiri dan Tuhan mencabut tangan pemeliharaannya atas mereka dan hidup mereka berakhir dengan kehancuran di tempat pembuangan. Dan ketika kita tidak meresponi cinta Tuhan yang all out itu dengan menghasilkan buah yang manis, kasih, pengampunan, dan penerimaan kembali, yang ada tersisa hanyalah dendam, kemarahan yang meledak suatu waktu. Kepahitan yang disimpan diam-diam di dalam hati. Relasi yang kelihatannya baik tapi sebenarnya beku dan kaku. Ya mohon maaf, kita nggak lebih baik dari orang Israel. Dan sungguh mohon maaf, kita nggak lebih baik daripada senos anjing itu. Tuhan memelihara hidup kita dengan begitu utuh dan sempurna. Keluarga kita nggak sempurna, Anda dan saya juga nggak sempurna. Tetapi biarlah pemeliharaan yang sempurna itu dari Tuhan menghasilkan buah yang manis.
Seperti kata Bapak tadi, saya nggak sanggup Pak WP, ego saya terlalu besar menerima istri yang udah selingkuh, punya anak. Anaknya dibawa pulang mirip sama selingkuhannya. Saya cuma ingat Yesus Pak WP, saya cuma ingat Yesus. Dan ingatan kepada Kristus, kasih Allah yang paripurna itulah yang sanggup menghasilkan buah yang manis di tengah realita yang mungkin pahit di keluarga kita. Mari kita berdoa. Kami datang bersama dengan keluarga kami datang bersama dengan orang yang kami cintai. Tapi bisa jadi ada masalah yang bertahun-tahun masih di sana dan kami tidak mempercakapkannya. Kami damai tetapi gersang karena tidak ada pengampunan. Semua menjadi begitu formal, begitu kering. Dan Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan pada kasih Kristus yang begitu besar. Kasih yang begitu all out. Dan biarlah dengan mengingat Kristus, hidup kami berbuah sesuatu yang manis. Di tengah pahitnya realita hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa.